أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Jadi penjelasan dari surat An-Nisa 32 ini intinya kita itu tidak boleh berangan-angan gitu kan dengan hal-hal yang mungkin dan hal-hal yang tidak mungkin. Jadi kayak seperti wanita itu tidak boleh berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dari laki-laki gitu. Karena berangan-angan seperti itu bisa menyebabkan suatu iri dengki di hati kita, dan itu kan tidak boleh gitu. Terus dan kita itu juga tidak boleh berangan-angan bahwasannya menjadi seorang yang kaya terus ataupun berangan-angan menjadi mempunyai jabatan yang tinggi atau seperti apa gitu. Karena itu bisa menyebabkan sesuatu yang memunculkan rasa iri dan dengki, dan itu kan Allah tidak memperbolehkan seperti itu gitu. Terus jangan terlalu berharap gimana ya, mengangan-angan saja tanpa kita mengusahakan sesuatu itu tidak akan tercapai gitu keangan-angan kita. Jadi kayak kita itu tidak boleh berangan-angan belaka saja, tapi kan juga harus dengan usaha juga gitu, agar kalau cuma berangan-angan saja itu menyebabkan kita itu tidak semangat ya, kayak cuma bermalas-malasan hanya berpikir angan-angan kosong, tidak diiringi dengan usaha gitu. Jadi di sini Allah itu memberitakan kita itu untuk mengharapkan kepada Allah gitu, nikmat Allah gitu, tapi diiringi dengan usaha dan tidak berangan-angan saja gitu. Karena kalau cuma berangan-angan itu tanpa melakukan tindakan, tanpa ada usaha, ya cukup sampai di situ aja, nggak bisa berkembang gitu, dan bisa memunculkan iri dan dengki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi penjelasan dari surat At-Talaq ayat 7 di sini kan tadi kan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, yaitu yang dimaksudkan di sini orang kaya itu harus memberikan nafkah itu sesuai apa yang dia punya gitu, tidak kok memberikan layaknya orang miskin gitu padahal dia kaya. Jadi kayak orang kaya ya selaknya bagaimana dia menafkahi seperti itu.
Jadi bukan memberikan nafkah layaknya orang miskin gitu. Terus dan orang yang disempitkan rezekinya hendak memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah yakni rezeki yang diusahakan. Jadi yang semisal orang yang dalam keadaan yang kurang tidak mampu itu berikanlah nafkah sesuai apa yang kamu usahakan dan apa yang kamu mampu gitu. Jadi carilah nafkah itu sebagaimana usahamu, yaitu buatlah dapatlah berapapun itu, ya kasihkanlah itu menjadi nafkah. Terus Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan sesuatu cobaan itu tanpa tanpa melebihi batas kemampuan hambanya gitu. Karena mendapatkan sesuatu ukuran dan memberikan keringanan bagi orang yang tidak punya. Jadi kayak jadi kan Allah itu memberikan sebuah keringanan gitu kepada orang yang disempitkan rezekinya gitu, dan tidak memberatkan hambanya gitu. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang kurang mampu. Jadi yang saya renungi di sini itu kayak gimana ya? Usahakanlah kamu mencari nafkah itu sesuai apa yang kamu mampu gitu kan, dan berharaplah kepada Allah gitu, dan tetap tabah, sabar dan menjalaninya, dan Allah itu tidak akan memberikan suatu beban yang berat kepada hambanya gitu. Jadi kayak walaupun kamu di dalam kesempitan, Allah itu pasti akan membantumu gitu. Karena sesuai dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, karena dalam setiap kesusahan itu pasti terdapat kemudahan, dan kesulitan itu pasti dibarengi dengan kemudahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi penjelasan surat Al-Isra ayat 23 di sini Allah itu melarang perbuatan yang syirik gitu. Jadi Allah itu telah memerintahkan kepada kita dengan ketetapan agama, dengan perintah syar'i itu, janganlah kalian menyembah siapapun dari penduduk bumi ataupun langit yang masih hidup maupun yang sudah mati, kecuali kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Maha Esa dan satu, yang memiliki semua sifat kesempurnaan dan memiliki sifat yang sempurna gitu. Jadi janganlah kalian itu menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan, karena
menyekutukan Allah itu tidak boleh, karena itu sangat berdosa besar gitu. Terus setelah itu Allah itu menyebutkan masalah pelaksanaan hak kedua orang tua dengan firman-Nya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu kebaikan kepada orang tua. Kita itu harus berbakti kepada orang tua, kita harus baik kepada orang tua dalam tutur kata yang baik dan perbuatan yang baik gitu kan. Karena berbaktinya kepada orang tua itu merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita durhaka kepada orang tua, itu kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika salah seorang di antara atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi dimasukkan yang ayat tadi itu, apabila orang tua kita itu udah berumur lanjut, kita itu ya harus sebagaimana mestinya itu kita merawat dengan baik orang tua kita, sebagaimana dulunya kita saat bayi kita diurusin oleh orang tua kita, dibesarkan oleh mereka. Jadi kita ada timbal balik gitu, merawat orang tua kita dengan sebaik mungkin gitu. Karena semakin berumur, semakin tua, orang tua itu pasti membutuhkan sesosok anaknya seperti itu. Dan janganlah kalian itu menyakiti keduanya dengan gangguan sekecil apapun, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi yang tadi kan jangan sekali-kali kalian mengatakan keduanya itu perkataan gitu. Jadi yang dimaksudkan di sini itu kita itu tidak boleh gitu ketika beromongan kepada orang tua itu membentak atau bagaimana gitu. Kita itu harus bertutur lembut gitu. Dan apabila kita ada orang tua memerintahkan kita gitu, kita tidak boleh berkata atau tidak gitu, karena itu merupakan bentuk gangguan yang paling ringan, dan Allah itu membenci hal gangguan tersebut gitu. Jadi kita itu harus bertata tutur yang baik gitu, yang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa orang tua kita. Maka kita kedepannya pasti mendapatkan kehidupan yang baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna si'dum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bassiril mu'minin. Dan artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi Al-Baqarah 223 ini menjelaskan bahwasanya istri-istrimu itu adalah seperti tanah, tempat bercocok tanam bagimu. Maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Jadi maksudnya di sini datangilah istrimu untuk
bercocok tanam itu eh, dilakukan melalui pada kubul. Kubul itu kemaluannya karena itu adalah tempat keluarnya anakmu gitu. Jangan kamu berjima melalui lubang apa dubur, karena itu Allah tidak membolehkan menggauli wanita itu kecuali dari eh, bagian yang menjadi tempat apa namanya itu bercocok tanam itu gitu. Dan jangan kamu lewat dubur karena eh, itu dilarang gitu, Allah tidak membolehkannya gitu. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu itu maksudnya dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengerjakan kebaikan. Terus dan diantaranya ya seperti menggauli istri dan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan diberikan manfaat oleh Allah, mengharapkan keturunan yang soleh solehah gitu. Terus dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Jadi di sini itu tetaplah kamu bertakwa di dalam kondisi kalian gitu kan. Bertakwa kepada Allah itu dijadikan itu sebuah ilmu sebagai pendorong kita untuk terus bertakwa gitu kan. Terus karena di suatu kelak gitu dengan atas amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, terus mengharapkan ridha Allah, dan itu akan diberikan balasan yang setimpal lah, maksudnya diberikan balasan buat kalian atas amalan-amalan yang telah kita perbuat selama ini. Ya siapa tahu diberikan anak yang soleh solehah seperti itu. Dan berikanlah gambar dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi maksudnya di sini dan berikanlah kabar ini gimana ya, bahwasannya bagi mereka kabar gembira itu pada kehidupan dunia dan akhirat, setiap kebaikan dan terhindarnya setiap madarat yang diakibatkan dari keimanan, maka itu termasuk dalam kabar gembira tersebut gitu. Dan ayat ini menunjukkan kecintaan Allah kepada kaum mukmin dan kecintaan terhadap apa yang membuat mereka merasa bahagia, serta membangkitkan semangat dan kerinduan mereka kepada apa yang dijanjikan oleh Allah daripada duniawi maupun ukhrawi gitu. Jadi yang saya renungi di sini, datangilah istri kalian dan gawiri gaulia, bercocok tanam lah gitu dengan istrimu melalui sebagaimana mestinya, terus dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, dan mengharapkan keturunan yang soleh solehah seperti itu, dan tetap menjalankan ketakwaan kepada Allah, dan melakukan amalan-amalan
terus, sehingga membuat kita yakin dan teguh atas keimanan kita kepada Allah, dan itu nantinya akan diberikan balasan atas amalan-amalan yang telah kita perbuat gitu ya, melalui contoh di duniawi maupun akhirat gitu ya. Baik, sekian tugas saya tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.